Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah semuanya, alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kekuatan darinya sehingga kita pagi hari ini dapat bangun dengan kesehatan yang insyaallah prima lahir dan batin kita, sehingga kita bisa laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Allah senantiasa menjaganya sampai akhir hayat kita, juga kepada saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa hadir bersama dengan kita. Salam atas Rasulullah SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah, yang insyaallah di dalamnya adalah kita. Baiklah jemaah semuanya, hari ini adalah ahad ketiga. Seperti biasa kita akan belajar bersama dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Rifki Kurniawan LCMAG, di mana selama ini kita banyak belajar dengan beliau berkenaan dengan akidah. Oleh karena itu materi nanti akan kita lanjutkan. Namun sebelum masuk pada materi, perlu kami informasikan bahwa hari ini untuk terbitnya adalah jam 5.14, sehingga nanti jam 6, setengah 6 kurang 5 menit atau 5.25 kajian akan kita akhiri. Kepada Ustadz kami persilakan untuk mengatur waktunya. Jika dimungkinkan silakan dibuka tanya jawab, tetapi jika tidak memungkinkan tidak mengapa, karena dipandang begitu pentingnya rangkaian materi yang harus disampaikan sehingga harus menghabiskan waktu yang tersedia. Baiklah jemaah semuanya, mari segera saja kita buka kaji kita pada kesempatan pagi hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada beliau Ustadz Rifki Kurniawan LCMAG kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi muhkamati tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi taqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatan ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma asrah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmal salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Baitul Izzah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu
pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengannya kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh secara berjamaah, diteruskan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya Nabi di waktu pagi. Nabi dalam sebuah hadis pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi hari. Makanya ketika umatnya Nabi Muhammad ketika di pagi hari kok tidak melakukan hal-hal yang positif bernilai ibadah, maka sangat rugi sekali, karena tidak termasuk orang yang mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan doanya Nabi. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam perkara akidah, salah satu yang dibahas oleh ulama itu berkenaan tentang urusan riya. Riya ini adalah satu perbuatan yang kadang-kadang menghinggapi kita di dalam kita beribadah, sampai disebut oleh Rasulullah dengan sebutan syirkul asghar atau syirik kecil. Sifatnya lembut, sifatnya itu lembut, saking lembutnya orang yang beribadah di dalamnya ada penyakit yang tidak terasa. Tetapi efek daripada ketika seseorang terus memelihara penyakit ini dalam beramal soleh, ini berbahaya. Apa itu? Amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama mengatakan, Bapak Ibu, ada dua syarat amal soleh atau ibadah kita diterima oleh Allah. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu bersih dari segala bentuk kesyirikan dan juga bersih dari segala bentuk riya ataupun mengharap selain Allah. Hal itu Allah sampaikan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintahkan beribadah kecuali mukhlis. Kita ikhlas di dalam kita mengerjakan sebuah ibadah itu karena Allah atau menjalankan perintah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema seperti ini penting untuk kita ingatkan. Karena ketika kita mungkin tidak syirik, tidak meminta kepada jin, meminta kepada setan, tetapi yang harus kita waspadai juga salah satu perbuatan yang bisa menolak amal-amal kita itu adalah urusan riya. Sampai Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, dan kami datangkan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perbuat dari sebuah amal soleh atau ibadah, tetapi ternyata di hadapan Allah itu seperti apa? Debu-debu yang berterbangan. Rumah sana aku ya wis sholat, rumah sana aku ya wis poso, aku ya sedekah. Ternyata di hadapan Allah itu nggak ada bekasnya. Ini bahaya kalau kita nggak ingatkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat penting sekali. Kemudian syarat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama agar amal kita diterima oleh Allah selain daripada ikhlas itu adalah benar atau sesuai dengan ilmu. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
siapa yang mengerjakan sebuah amalan kok tidak ada sumbernya dari kami, tidak ada petunjuk dari kami, tidak ada ilmunya dari kami, fahuwa radd, maka itu adalah tertolak. Ini ingin Bapak Ibu, karena ternyata di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampilkan ada 3 amal yang pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Yang pertama jihad, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga sedekah. Tapi ternyata di hadapan Allah orang yang mengerjakan ini itu tidak dianggap. Padahal kalau kita lihat 3 amal itu luar biasa. 1 berjihad, kata Nabi, Rasul Amrul Islam, puncak dari segala perkara itu adalah Islam. Wa umuduha as-sholat, tiangnya adalah sholat. Wa dzurwatu sanami al-jihad, dan puncak dari tingginya amal dalam Islam itu adalah berjuang. Bahkan kalau sampai syahid, Masya Allah, dinikahkan 70 bidadari dan sebagainya. Bacaan Al-Quran pahalanya Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran pahalanya 10 kebaikan, 1 hurufnya. Aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi orang baca alif lam itu 30 kebaikan. Bayangkan kalau yang dibaca 1 juz, berapa huruf itu Pak? Nanti kalau baca Quran jangan menggantal kalkulator. Orang sibuk moco malah ngitung. Ini belum lagi sedekah, sudah kita sering dengar fadilah sedekah, tetapi sampai di hadapan Allah tidak dianggap. Kenapa kok tidak dianggap? Karena salah niat. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nas yubdo yaumal qiyamah alaihi. Sesungguhnya manusia yang pertama kali nanti akan diputuskan oleh Allah di hari kiamat, 1, kata Nabi, rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid. Nah, ini kan jihad yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Dia tahu Allah telah memberikan banyak nikmat. Apa itu nikmat bagi para mujahid? Dikasih pedang, dikasih apa Pak? Kuda, dikasih panah. Jadi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang dikasih tank, dikasih senapan, dikasih granat, dikasih wasilah untuk melakukan perjuangan, baik itu membela agama ataupun membela tanah air. Kemudian ustushhida, dia itu kan syahid, meninggal dalam kondisi berperang. Lalu Allah tanya sama dia, fama ambil tafiya, kamu itu berjihad dalam rangka apa? Allah tanya itu. Kemudian dia berkata, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku itu berperang karenamu wahai Allah, menjalankan perintahmu ya Allah. Inna Allah astagfirullah minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Saya itu mendengar firman-Mu, sesungguhnya Engkau telah membeli jiwa dan harta itu dengan surga. Apa kata Allah Bapak Ibu dalam hadis ini? Allah jawab, qala kadzabta.
itu bohong. Kamu berjihad karena aku, kamu bohong. Lalu Allah sampaikan, walakinnaka qatalta li ayyuqala jarimun. Akan tetapi kamu berjihad, kamu berjuang untuk agama ini bukan karena aku, tapi karena kamu ingin disebut oleh manusia jari. Apa itu jari? Pahlawan, pemberani. Ini salah niat. Ngerti? Apa akibatnya ketika dia salah niat? Ini amalan besar loh Pak. Masya Allah, berbuat sana Islam ini. Tapi ternyata di hadapan Allah malah dioneki pengakusi. Kamu itu ingin berperang, kamu itu mati syahid bukan karena aku, tapi supaya disebut berani sebagai pahlawan. Summa umiro bihi fasohiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Naudzubillah min dzalik. Lalu wajahnya, kepalanya itu dilumupke itu bahasa Indonesia apa? Ditelungkupkan. Setelah itu dilempar ke neraka dia. Goro-goro apa Pak? Salah niat. Nah, ini jadi mungkin kita hari ini alhamdulillah tidak berbuat syirik, tidak mengorbankan sesuatu untuk jin, untuk setan. Hati-hati, ada satu syirik kecil yang kadang masuk ke dalam relung hati kita. Wah. Kemudian yang kedua, Nabi juga ngomong begini, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Jadi amalan hebat ini Pak. Ada seseorang yang mempelajari ilmu agama. Ada seseorang yang ta'allama al-ilm wa 'allamahu, mempelajari ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an. Masya Allah, ini amalan hebat ini. Wong nuntut ilmu agama itu Masya Allah sudah kita pelajari di kajian-kajian, fadilahnya besar sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Apalagi itu tentang keutamaan belajar ilmu agama. Ma'istan apapun fi baitin di buyutillah yang tunang kita Allah wa yatadarasunahu bainahu ila nazran alaihi sakinah wa wasiyatuhur rahmah wa khafatuhul malaikat wa takarallahu fi ma'indah man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia ditulis fi sabilillah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka boleh ilmu, sesuk terakhirat dimudahkan baginya menuju ke surga. Niki fadilah menuntut ilmu, fadilah ngajarke ilmu agama. Masya Allah, kata Nabi, wallahi la ahdiyaka bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, tidaklah satu orang kau berikan petunjuk lewat wasilamu itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan paling larat di zaman itu. Luar biasa. Terjadian juga idama tal-insan ikota amalahu. Jika manusia itu meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun shalih yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat itu ternyata mampu menjadikan orang itu setelah mati pahalanya ngalir. Masya Allah. Wa qara'al Qur'an. Wa qara'al Qur'an. Dia juga sering baca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Dia juga dikasih nikmat oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Nikmatnya banyak sekali. Apa? Dia bisa untuk ilmu, dikasih uang oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih apa lagi? Dikasih kenikmatan sehingga dia lulus dengan prestasi yang luar biasa. Dia bisa baca Quran, dikasih wasilah, otaknya cerdas. Nikmat nih Bu. Lalu ditanya oleh Allah di hari kiamat,
biha, kamu tuh belajar agama, mengajarkan agama dan membaca Al-Quran itu untuk siapa? Untuk apa? Nah, jawabannya dia, qala ya, wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku itu belajar agama, aku itu mengajarkan agama, aku itu membaca Quran untukmu wahai Allah, untukmu wahai Allah. Qala, Allah jawab, kadzabta, kamu ngapusi. Kamu ngapusi. Ya. Loh kok bisa? Walakinnaka ta'allamtal ilma wa qara'tal Quran. Ta'allamtal ilma, kamu belajar ilmu agama, pingin disebut liyuqal alim, liyuqal alim. Kamu belajar agama pingin disebut sebagai orang alim, sehingga diagung-agungkan banyak orang, dipuja-puji banyak orang. Nanti ini hadisnya Muslim sahih ini Pak, insyaallah. Wa qara'tal Quran yuqalu qari, kamu baca Quran itu bukan karena aku, tapi ingin disebut oleh orang itu qari, suaranya apik banget. Itu kalau artinya benar sangat ditonton bahaya. Sehingga ingin mendapatkan pujian dari orang. Malah lebih neraka nih naudzubillah. Summa umirabihi, lalu Allah perintahkan malaikat fasuhiba ala wajhi, lalu wajahnya ditelungkupkan. Wa ulqiyatina, lalu dia dilempar ke neraka. Ini amalan-amalan hebat ini Pak. Nah yang terakhir ini, wa rajulun wasa'allahu alaihi, ada orang yang Allah luaskan rezekinya. Wa aqtahu min asnafil mal kulliyah. Masyaallah. Ada seseorang yang diluaskan oleh Allah rezekinya, lalu dia memberikan rezekinya itu kepada asnaful mal, orang-orang yang berhak mendapatkan harta, fakir miskin, anak yatim, dan orang al-ghalimin, orang-orang yang terlilit utang. Dia bantu orang dengan hartanya itu karena dia diluaskan rezeki oleh Allah. Ya, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, dia diberikan nikmat sehingga dia bisa bersedekah, ya, bisa menyantuni, bisa menjadi orang tua asuh dari anak-anak yatim. Ini amalan yang baik, amalan yang fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Allah tanya, fama amil tafiha, kamu itu sedekah itu untuk siapa? Untuk apa? Jawabannya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqta fiha illa anfaqta fiha laka. Tidaklah aku bersedekah ya dari harta yang aku tinggalkan tadi itu untuk jalan meraih kecintaanmu. Aku infakkan, aku sedekahkan untukmu wahai Allah. Jawabannya Allah, qala kadzabta, engkau itu dusta, bohong kamu tuh. Ya, ngeri ya, wis sedekah tenanan akeh. Nah, ternyata Allah jawab, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Kamu itu sedekah bukan karena aku, tapi karena kamu ingin disebut oleh manusia sebagai jawad. Apa itu jawad? Dermawan. Ngeri. Faqatila summa umirobihi, lalu Allah perintahkan malaikat fasuhiba ala wajhi, wajahnya ditumpukkan ke bawah lalu dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi satu muhasabah bagi kita. Ternyata yang namanya penyakit riya itu ngeri akibatnya. Nah, ini nanti kita kaji, okay? Apa sih riya itu, penyakit riya? Riya sama sum'ah itu hampir berdekatan.
Kalau riya itu amalnya ingin dilihat oleh manusia, kalau sum'ah ingin didengar oleh manusia. Kedua-duanya tujuannya sama. Apa itu? Ijabun-nas. Dia ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Niki bahaya ini. Lah, oleh karena itu riya itu didul ikhlas. Riya itu lawan kata dari ikhlas. Lah ikhlas itu nopo? Nah ini supaya kita selamat dari niku amal kita tidak diterima oleh Allah, kita harus tahu apa sih ciri-ciri orang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu sing disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wonten kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau membahas tema hadis tentang innamal a'malu binniyat itu ada 3. Nah, ini juga bisa jadikan panduan kita di dalam beramal. Ya, ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ayyakunal amal lillah. Hendaklah kalau beramal itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena apa-apa dari manusia, tapi murni lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakunal amal li amrillah. Hendaklah kalau kita beramal utawi Allah beribadah, ya kita niatkan menjalankan perintah Gusti Allah. Nah, niki. Jadi kita kalau ibadah itu bukan memandang sing lakoke sithik napa akeh. Kadang-kadang kan gitu. Aku pengen ngaji, saya tak delok saya teko sithik apa akeh. Kalau yang datang sedikit nggak datang, kalau yang datang banyak ini berarti karena jumlah. Nah ini kayak di dapat itu nggak gampang itu, ada di saat waktu Ramadan satu kantor itu karyawannya berak kosong, sen kosong sen cidok. Ini kadang disindir-sindir, sen kosong malah disindir-sindir. Saat kantor rak sholat, sen sholat cidok, boten mau disindir, undang-undang ini Pak Ustaz, berat. Padahal bersolat itu diundang Ustaz, padahal sholat kewajiban dari juga, luar biasa. Dan yang ketiga, ayyakunal amal li ajrillah. Hendaklah kalau kita ngamal nopo ibadah niku sing didiniati boleh pahala Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh, amalnya akhirat tapi sing digolek malah dunia, malah manusia, pujian manusia. Ya, jadi enggak pas. Wong Allah yang ngokor. Nah, kecuali kalau kita beramal dunia, misalkan kita dandani mobil, ya, harus mendapatkan pujian manusia urusan dunia. Lagi mobilnya apik ya, gitu. Tapi kalau urusan akhirat tidak boleh, harus untuk Allah, bukan untuk manusia. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'rifur riya. Apa sih pengertian riya? Nah, ini pengertian riya itu adalah ini al-qiyamu bi adai ibadah lillah ta'ala ma'an ta'ammada idharuha linnas liyahmiduhu 'alaiha wa yu'jibu biha. Riya itu melaksanakan ibadah, ya. Satu sisi lillahi ta'ala, satu sisi lillahi ta'ala, tapi juga disertai dengan ta'ammada, sengaja menampakkan amal itu di hadapan manusia liyahmidun 'alaiha, supaya mendapatkan pujian dari manusia. Jadi ada orang yang melakukan ibadah satu sisi lillahi ta'ala, satu sisi juga mengharapkan pujian dari manusia, wayujibu biha, sehingga manusia itu merasa takjub dengan dia. Dan dengan situ dia senang sekali. Nah, ini bahaya. Lah napa meneh murni, murni itu maksudnya lillahi ta'ala boten enten. Malah sengaja dalam beramal ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, niki nggih.
Kemudian wal qasdu minar riya ta'dzimun nas, dan tujuan daripada orang berbuat riya itu adalah ta'dzimun nas, supaya manusia mengagung-agungkan dia. Niki. Lah, secara bahasa wow, riya itu lawan dari ikhlas. Ikhlas itu wow, sini-sini belum terakhir ada 3 minggu wow. Lah hukum riya pripun Pak Bu? Hukum riya itu dijelaskan wa bayyinatis syariah wa bayyinatis syariatu al-islamiyah an-riya muharram. Syariat menjelaskan bahwa hukum riya itu haram. Jelas. Hukum riya itu haram. Wa annal amala al-musahid liriya mardudun ghairu maqbul. Apabila ada amal soleh yang dimana kok disertai dengan riya, apa mana sampai murni riya, ini kan disertai riya. Satu sisi lillah, satu sisi riya. Lalu ini malah riya kabeh. Maka nggih niku ghairul maqbul wal maqbul, tertolak dan tidak diterima. Tadi saya sudah terangkan surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Rugi nggih. Nah, mulanya ini kita diingatkan dengan masalah ini. Dalilnya kok haram? Dalilnya wonten surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110 nggih. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, saya adalah basyar, manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepada kami bahwasanya tidak ada ilah yang kalian sembah kecuali satu, yaitu Allah. Dan ini Pak, faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka beramalah dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu adalah amal yang sesuai dengan ilmu, amal yang sesuai dengan petunjuk. Apa hanya itu? Tidak. Kalau ini diterima, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Nah, riya itu termasuk syirik. Tapi khofi, siriknya sirik kecil, lembut, ya, masuk ke hati kita tanpa kita sadar. Nah kemudian dalam hadis, ya, kenapa kok haram dalam hadis? Nah ini Kanjeng Nabi ngendika, Bapak Ibu, wonten riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan gini, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Baik sahabatku, mau gak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang aku takuti dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu ngeri Pak. Ya. Saya kalau baca keterangannya itu dajjal itu sakti dengan, bahkan kekuatannya itu ya luar biasa, dan itu Allah turunkan di hari kiamat. Makanya kalau kita sholat, sebelum kita salam itu kita dianjurkan untuk berdoa dari fitnah dajjal. Tidak ada desa yang desa itu kering kerontang kecuali ketika dajjal lewat, desa itu subur, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, itu dajjal. Penyakit apapun dajjal bisa menyembuhkan, sehingga wajar Allah berikan kemampuan seperti itu menjadi fitnah orang-orang beriman, sehingga orang sudah tidak menyembah Allah tapi menyembah dajjal. Kalau mungkin hari ini dajjal kecil dari dukun itu. Nah ini hati-hati. Dan naudzubillah kalau kita menangi hari kiamat, ya. Karena orang yang paling baik, ini orang yang paling baik,
di hari kiamat adalah orang yang melihat perzinahan di depan rumahnya, lalu dia mengatakan, silakan zina jangan di depan rumahmu, tapi zinalah di rumahmu saja. Itu orang yang paling baik. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir hari ini kayaknya sudah ada, Pak. Janganlah berzina di tempat-tempat ilegal, gitu Pak ya. Zinalah di tempat-tempat yang sudah dilegalkan. Ya pada wae legal tidak zina. Dan itu bahaya kan, kata hadisnya, idza harus zina wa riba fi qaumin faqad ta'alu adzabullah. Jika telah merebak perzinaan dan riba di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu telah halal diadab oleh Allah. Ini ancaman sekali Nabi. Nah ini ya. Kemudian sahabat ditanya, mau nggak saya kabarkan kepada kamu, ya, fitnah yang saya takuti daripada fitnah Dajjal. Para sahabat jawab, qala qulna bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Apa itu? Qala asyirkul khafi. Asyirkul khafi. Fitnah yang ngeri dalam pandangan Nabi itu syirik khafi, syirik yang lembut, yang nggak kelihatan, bahkan pelakunya itu nggak merosot. Nah, apa itu? Nabi mencontohkan. Apa itu syirik khafi? Ayyakumar rajul yusolli, seseorang yang melaksanakan ibadah sholat, fayuzayyimu sholatahu, lalu dia sholatnya itu dibagus-bagusin. Takbir saja malah takbir saja itu Allahu Akbar, akhirnya dikoloklah Allahu Akbar. Wah ini malah salah kabeh bacaannya gitu. Sujud saja sampai ya apa dihias-hias yang bagus supaya seakan-akan min ahli sholat, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Tapi ya Pak ya, tapi kita nggak boleh, kita tidak boleh memvonis, menjustis orang lain itu riya. Ini nggak boleh. Karena urusan riya dan tidak riya itu adalah hanya dia dan Allah, yang tahu hanya dia dan Allah. Karena kita nggak bisa tahu hati orang. Dalilnya apa? Dalilnya ada satu kejadian riwayat sahabat Usamah bin Zaid itu pas perang. Ya. Beliau itu ketika perang kemudian menemukan musuh sudah nggak bisa apa-apa, lalu pedangnya mau dihujamkan ke musuh itu, dan musuh mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika musuhnya mengatakan itu oleh Usamah bin Zaid tetap ditebas, jadi mati akhirnya. Ya. Kemudian dilaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Usamah bin Zaid tadi membunuh musuh yang mengatakan la ilaha illallah. Lalu Usamah bin Zaid mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya membunuh dia ketika dia mengatakan la ilaha illallah itu. Saya yakin, logis itu, dia terpepet, dia terpojok, dia kalah, dia takut mati, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut saya pedang. Nah gitu. Makanya akhirnya saya sekalian saja, logis ya Pak ya. Gua kepepet kok, terang musuhnya langsung ngomong la ilaha illallah kepepet. Ya, inginnya lah kita ini lah. Tapi jawaban Rasulullah beda. Wahai Usamah, apa kamu pernah memberedar hatinya, membuka dadanya, sehingga kamu tahu bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena dia takut dengan pedangmu? Nah, berarti Nabi sangat menjaga betul ya urusan apa namanya amalan
di mana jangan sampai kita mudah menilai dari sisi perasaan kita. Karena urusan ikhlas, iman dan tidak itu hanya kepada Allah. Nah, ini jadi sampai seperti itu. Oleh karena itu kita nggak boleh memvonis atau menjudge orang itu dengan sebutan wah antari atau ria. Kita nggak tahu karena urusan ikhlas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dia kata Nabi ini mencontohkan Sirikofi ini, orang yang melaksanakan sholat lalu dia membaik-baikkan sholat, ya, menghiasi sholatnya itu dengan baik. 5 yawa minadrinas atau minadrojul, supaya dengan dia menghiasi sholat itu dengan baik untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wah, ini luar biasa. Jadi yang namanya riya dijelaskan oleh syariat, hukumnya haram, dan kita harus pelan-pelan untuk bisa mengkosongkan hati kita dari sifat-sifat seperti ini. Memang gak gampang, makanya ikhlas itu abon. Ikhlas itu gak berapa, harus dilatih. Lah menariknya, nah ini Pak, hati-hati. Ada tanda-tanda riya. Nah, ini tanda-tanda riya. Ini dari sini nanti kita bisa menghindar. Ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tanda-tanda riya itu ada 4. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lil murai alamatun. Bagi orang yang riya itu ada tanda-tanda. Ya. 1. Yaksiru idza kana wahda. Orang riya itu biasanya tanda-tandanya dia malas beribadah, dia malas beramal soleh kalau dia sendirian. Nah, mesti digolek ujian kok. Nanti kalau pas dhewean malas. Jadi kalau orang itu ibadah kok semangatnya pas ono wong akeh, nah iki hati-hati. Ya. Kalau kita punya hati kok semangatnya pas ono wong akeh, pas dhewean, nah iki kemudian ndak ibadah malah berani melakukan dosa. Nah, memang riya ini, memang sifat riya itu diidentikan dengan sifat munafik ya Pak ya. Sifat munafik yang amali. Kan ada ayat ini bro, innal munafikin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, tetapi mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Apa itu sifat orang yuro'nanas? Ya, mereka itu riya. Ya. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu cirinya adalah jika melakukan sholat, dia melakukan sholatnya dengan malas-malas, alas-alas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'un nas, dia tuh kalau ibadah itu pikirnya didelok. Bala yaqulullah ila qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Nah, niki nggih bahaya nih. Tapi niki sifat munafik yang amal. Tapi bahaya juga kalau dipelihara. Kan munafik itu kalih nggih, munafik i'tiqad, munafik secara keyakinan dan munafik secara amal. Munafik secara keyakinan bahaya, apapun kita miliki ini resikonya ngeri. Napa niku benci dengan ajaran Rasul, benci kalau umat Islam itu bersatu. Nah niku munafik amali, munafik i'tiqadi. Kemudian tidak suka dengan ajaran Islam, itu munafik padahal ada Islam. Nah, ini. Yang kedua munafik amali, amal perbuatan. Kata Nabi mengatakan tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ngomong dia berdusta, jika berjanji dia berkhianat, jika berjanji dia menjadi, jika diamanati dia berkhianat. Termasuk jika dia sholat dia kerjakan dengan malas. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang riya. Wayan sutu idakana finas. Dia itu semangat sekali kalau ibadahnya itu banyak orang.
Ya, karena tujuannya itu tadi ingin mendapatkan pujian dan mendapatkan apresiasi dari manusia. Padahal ini ibadah. Ibadah itu untuk akhirat sebenarnya, tapi dia malah menggunakan untuk niat dunia. Kemudian wa yazidu bil amal idza kana atna, dia itu akan menambah amalnya kalau dia dapatkan pujian banyak orang. Itu kata sahabat Ali. Jadi kalau dipuji-puji sama orang itu langsung kepalanya besar dan dia semangat sekali karena dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi banyak musuh dan dia itu malah nggak mau beramal kalau dicela oleh manusia. Jadi dia bukan karena Allah tetapi karena manusia. Lah yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya riya. Ini bahaya riya. Yang pertama, riya itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah dajjal. Sudah saya terangkan tadi. Ini bahayanya. Kemudian yang kedua, amal soleh akan hilang pengaruh baiknya dan tujuannya apabila disertai dengan riya. Amal soleh itu akan hilang pengaruh baiknya. Pengaruh baiknya amal soleh kan ada. Kemudian juga tujuannya kan ada nilai ta'ala. Itu bisa hilang karena riya. Dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Loh, orang kok celaka? Ya, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Karena sholatnya juga ada disertai dengan yura'un, riya, ingin dilihat oleh manusia. Masya Allah, sebenarnya amalan itu bagus Pak. Amalan itu pahalanya luar biasa. Tadi saya sebutkan ada jihad, ada belajar agama, mengajarkan agama, baca Quran, sedekah, itu amalan hebat itu. Tapi bisa cacat, bisa nilainya runtuh gara-gara urusan ini. Kemudian yang ketiga, riya itu menghapus dan membatalkan amal soleh. Surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Nyebut-nyebut, aku ini mau sini. Aku ngerti lah, aku sudah mau 1 juta, ngeri murah, ngeri murah. Ngerang-ngerang sudah biarkan aja, biar Allah yang menilai. Ini bukan berarti orang yang menampakkan amal itu buruk selama bisa menjaga keikhlasan monggo. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik ya sembunyi-sembunyi. Karena kita juga dituntut untuk menjadi pelopor kebaikan. Yang penting bisa jaga niat, menjadi pelopor kebaikan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling ngeri, riya mewarisi kehinaan dan kerendahan. Kata Nabi, riya itu mewarisi kehinaan dan kerendahan. Man sama anas bi amalihi sama Allah bihi masami al-khalqi wa sabarahu wa hamahu na'udzubillah. Barang siapa orang yang beramal karena ini didengar oleh manusia, justru nanti Allah balikkan, dia akan direndahkan oleh manusia gara-gara niatnya ingin dipuji oleh manusia. Nah kemudian ada juga orang yang riya itu nanti disuruh untuk minta pahala kepada orang yang diriyai. Jadi di akhirat itu kan dia beramal soleh gara-gara untuk orang itu. Nah nanti di akhirat disuruh oleh Allah, kamu minta pahala sama dia saja. Wong kamu bukan untuk aku. Inhamu ila ladina kuntum turun. Kamu pergi kepada orang yang dulu kamu riyai. Ya, kemudian hatta jidu fikumul jaza, apa kamu dapat pahala dari orang itu yang tidak dapat? Wong yang di akhirat dan ngasih pahala itu Allah. Jadi ini saling mengingatkan terkait dengan
urusan riya. Mungkin ini dulu karena sudah suruh kita cukupkan Bapak Ibu. Semoga dari perkara akidah yang mungkin kita merasa aman, amal kita tidak menyembah setan, tidak berbuat syirik dengan menyekutukan Allah, tapi ada satu penyakit yang kadang-kadang mungkin menghinggapi kita tanpa kita sadari, yaitu penyakit ar-riya wa sum'ah. Amal itu ingin dilihat oleh orang dan ingin didengar oleh orang dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, pengagungan dari apresiasi dari manusia, padahal amalnya adalah amal akhirat yang seharusnya hanya Allah amal itu kita peruntukkan. Mungkin ini dulu, semoga dengan pemaparan ini menyadarkan saya dan Bapak Ibu akan pentingnya menjaga niat di dalam kita beramal. Semoga Allah menerima amal soleh kita dan ibadah kita, dan kita bisa mendapatkan pahala kelak di sisi Allah di hari kiamat. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada yang mau bertanya? Pak Abel? Oh iya, Pak Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan menanyakan bahwa mungkin orang-orang banyak yang dulu tidak tahu ilmunya, jadi sedekahnya ria, tapi sekarang menyadari, berarti dia laku ria. Berarti kan amalan dulu ya, selama dulu itu kan ria berarti tidak terima. Tapi sekarang menyadari, terus caranya untuk dia dulu bisa terima gimana? Iya. Di dalam hadis riwayat Hazim bin Hikam, ketika ada seorang yang dulunya jahiliyah berarti belum tahu apa-apa, belum ngaji, bahkan belum beriman sekalipun, itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dulu kami pada zaman jahiliyah itu pernah melakukan amal soleh, di antaranya membebaskan budak, silaturahmi, hal kana fiha ajrun, apakah itu bisa mendapatkan pahala? Niki padahal amal tadi dilakukan di masa dia tidak beriman malahan. Dan membebaskan budak itu amal dalam Islam, silaturahmi amal dalam Islam, sedekah juga dia lakukan di waktu jahiliyah. Apa kata Nabi? Jawabannya, aslamta ma'a masalafa min khairin. Kamu itu masuk Islam bersama kebaikan yang kamu lakukan di waktu kamu jahiliyah. Jadi orang yang jahiliyah belum pernah berbuat baik, ketika dia jahiliyah memang tidak diterima. Tetapi ketika dia tobat masuk Islam, kemudian amal tadi itu diterima oleh Allah sebagai kebaikan. Sekali lagi, karena dia tidak tahu. Sama dengan riya. Dulu nggak tahu bahwa kalau itu ternyata riya, kalau ternyata ini nggak boleh. Karena mungkin jahil, belum ngaji. Ya, dengan dalil ini, semoga amal itu diterima. Kemudian didukung ya dengan doa. Siapa tahu dengan maha pemurahnya Allah, dengan maha pemurahnya Allah, amal-amal kita diterima. Meskipun kemarin-kemarin karena kita tidak tahu ilmunya, ya kita masih tercampur dengan urusan riya. Sekali lagi, kan kebodohan itu juga bisa menjadi udzur di dalam kita beramal. Nah, jadi tetap didukung dengan doa. Kita disuruh oleh para ulama melalui surat Al-Baqarah ayat 127 itu, di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk membangun fondasi Ka'bah. Setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kerjakan. Ya, jadi lewat dalil ini semoga amal tadi diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah paham, ya tadi
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting sekali untuk kita menata niat. Di antaranya Pak ya, supaya kita tidak supaya kita kuat niat kita dalam ibadah satu ya, apa itu kita mengingat janji-janji Allah. Jadi balasan Allah itu lebih besar daripada hanya pujian manusia. Ini harus kita yakini. Ya, kemudian kita harus takut ancamannya. Akibat kita berbuat begitu itu ancamannya ngeri, kan rugi ya. Logikanya kan Allah sudah kasih pahala yang banyak kayak gitu, malah kamu ingin yang lain, yang itu lebih rendah. Kemudian efeknya itu yang ketika kita melakukan ini apa itu? Tadi saya sampaikan hadis tadi, dijelumuke wajahnya terkerokok nanti itu. Nah ini sekali lagi mari kita tata niat kita di dalam beramal akhirat ya untuk akhirat, jangan beramal akhirat malah untuk dunia. Nauzubillah dari. Alhamdulillah makin jelas pengertian yang kita dapatkan. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita dan kita dijauhkan dari riya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah semuanya, karena waktu sudah habis sehingga kajian kita tutup. Sebelum kita tutup, informasi bahwa hari ini infak masuk Rp296.000 kami sampaikan jazakumullah khairan kepada penjenengan semuanya. Dan mari kita tutup kaji kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa bersama majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.